Shalom, Shalom. jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami Majelis HKBP Bandung mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Khususnya bagi jemaat yang mengikuti dengan setia di rumah live streaming, kami juga mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita. Bapak Ibu, minggu kita pada hari ini adalah Minggu Allah kekuatan kita, Seka Gesima. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dia Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini. Karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan.
Sebab itu tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari titah yang pertama beserta artinya. Akulah Tuhan Allahmu serta Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Siang
Marilah kita merendahkan hati kita sambil mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ku menyerah.
Epistel di minggu kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus 9 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita membaca secara responsoria. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukan kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kami akan membacakan beberapa warta jemaat Minggu tanggal 7 Februari 2021. Yang pertama, jemaat baru. Mulai minggu ini telah menjadi jemaat baru HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata, yaitu keluarga Pendeta Pahala Sitorus STH dengan Ibu Boru Sitanggang dan 1 orang anak. Pareses HKBP Distrik 18 Jabarteng Die bertempat tinggal di Jalan Cikajang Raya atau Rumah Dinas HKBP Distrik 18 Jabarteng Die. Nomor 2, akan menerima pemberkatan nikah. Warta kedua, Bonti Wilman Silain, anak dari Bapak Insinyur Bernard Mulia Silain. Ibu Nurmala Boruna Pitupulu beralamat di Jalan Tikukur nomor 32, Bandung, daerah 3 Dago. Jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata, dengan Rista Rohana Sinaga, putri dari Bapak Sintua Manson Sinaga, Ibu Rusti Boru Manurung, beralamat di Jalan Sisinga Mangaraja Atas nomor 7, Sosor Saba, Parapat. Jemaat HKBP Parapat, Resort Parapat. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 pukul 9 di HKBP Rawamangun, Resort Rawamangun. Warta pertama, Eldo Bonadio Placido Tampu Bolon, anak dari Bapak Insinyur Lindon Johan Hasudungan Tampu Bolon, Ibu Dr. Esther Ida Asina Borumanik, beralamat di Jalan Sentosa nomor 88A KPAD Geger Kalong, Bandung, daerah 4 Sarbuncip. Jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata, dengan Winna Dina Maria Naibaho, putri dari Bapak Dr. Anas Tumbur Naibaho, Ibu Jusniar Boru Simbolon, beralamat di Geria Asri Pertama Blok D4 nomor 21 Tambun, Bekasi. Jemaat HKBP Maranatha Tambun, Resort Maranatha Tambun. Janji nikah sudah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 di HKBP Maranatha Tambun, Resort Maranatha Tambun. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 di HKBP Jati Waringin, Resort Jati Waringin. Ketiga, persembahan sosial gereja. Pada hari Minggu ini, pada semua kebaktian setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja kepada keluarga Nyonya Duma Intan Hutapea Boru Tambunan. Sehubungan dengan Bapak Bahtiar Wiliatar Hutapea telah dipanggil Tuhan beberapa waktu yang lalu. 4. Sinode Distrik. Pada hari Rabu Kamis tanggal 10-11 Februari tahun 2021 bertempat di Grand Tebu Hotel Jalan LRE Marta Dinata nomor 207 Bandung akan diadakan Sinode Distrik, diikuti oleh 1. Pendeta Jason Simbajuntak, pimpinan Jemaat HKBP Resort Bandung Riau Marta Dinata. 2. Situa Wesley DH Silain, utusan Situa HKBP Resort Bandung Riau Marta Dinata. 3. Albert Siregar, utusan Jemaat HKBP Resort Bandung Riau Marta Dinata. 4. Insinyur Nyonya Basana Rima Manik Boru Siregar, Sekretaris Persekutuan Perempuan Distrik atau PPD. 5.
kegiatan kategorial pertangyangan daerah, learning calon Sintua, dan belajar Sidi. Mulai hari Selasa tanggal 9 Februari 2021, seluruh kegiatan kategorial pertangyangan daerah, learning calon Sintua, dan belajar Sidi akan dimulai kembali. Jadwal dapat dilihat pada tabel poin 7. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, jemaat yang beribadah di dalam gereja ini maupun yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, pertama saya ucapkan Shalom Horas. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan, saya akan membacanya buat kita semua. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah,
dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ini merupakan ibadah kita yang pertama bersama dengan kami setelah diucapkan di tempat ini. Tapi karena begitu banyaknya pelayanan yang tertunda karena COVID, kami harus mendahulukan pelayanan yang telah tertunda pangujak konon para pamula Nagok Tiki. Saudara-saudara yang terkasih, atas nama keluarga kami sapa semuanya Jemaat Bandung Riau Marta Dinata Horas. Saudara-saudara, ketika Raja Wali menghadapi musuhnya, katanya saya baca di buku, katanya hanya satu burung yang berani melawan burung Raja Wali, yaitu burung gagak. Burung gagak, lalu ketika burung Raja Wali terbang, lalu burung gagak itu terbang katanya di lehernya. Dan satu yang dilakukan oleh burung gagak adalah mematok lehernya burung Raja Wali. Tindakan Raja Wali, saudara-saudara, bukan melawan burung gagak, tetapi dia lihat peluang dirinya. Dia lihat apa yang bisa dia lakukan dan apa kelemahan burung gagak. Lalu Raja Wali ini terbang semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Ternyata burung gagak itu kewalahan. Karena ternyata daya tahannya napasnya burung gagak dengan Raja Wali itu berbeda. Ketika semakin tinggi burung gagak itu tidak mampu, lalu dia jatuh sendiri. Dan Raja Wali itu bisa lepas. Seperti itu. Ketika umat Tuhan menghadapi kesulitan, menghadapi pembuangan, mereka sudah lelah bekerja karena dipaksa. Mereka tidak boleh beribadah kepada Tuhan karena terbatasi. Mereka justru mengeluh dan sepertinya menyalahkan Tuhan. Di ayat 37 itu dikatakan, 27 itu, mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Bangsa yang dikasihi oleh Tuhan lalu merasakan tersembunyi hidupnya. Justru yang Tuhan mau harapkan dari mereka, ketika mereka menghadapi kesulitan itu, mereka harus semakin lebih baik. Mereka harus lebih mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Ketika mereka menghadapi sesuatu yang tidak normal, lalu mereka harus merubah menyikapi. Ketika mereka jauh dari kampungnya, dari halamannya, dari tempat mereka beribadah, mereka harus menyikapinya dengan baik. Bukan justru mengeluh, bukan justru menyalahkan Tuhan. Dan ini yang Tuhan inginkan sebenarnya. Karena setiap situasi dan setiap keadaan memerlukan dan meminta tindakan dan cara yang berbeda. Umat yang dikasihi Tuhan ini merasakan ketika mereka kehilangan motivasi, kehilangan semangat, lalu sepertinya Tuhan bersembunyi dari kami. Lalu Tuhan katakan melalui Yesaya, mengapa kamu berkata seperti itu? Bukankah kamu lihat itu Tuhan menciptakan dari ujung ke ujung? Ketika dia menciptakannya itu tidak pernah merasa lelah. Kenapa ketika kamu hanya bekerja seperti ini, melakukan seperti ini, lalu kamu merasa lelah dalam hidupmu? Lihat, Tuhan tidak pernah tersembunyi. Dia berkarya, dia berbuat, dia melakukannya dengan baik, dan dia tidak pernah diatur oleh siapapun. Saudara-saudara, justru ketika kita memang menghadapi banyak tantangan dan kesulitan, acap kali orang bisa goyah, lalu mundur,
atau merasa putus asa, lalu berbuat nekat. Saudara-saudara, COVID ini menurut survei bahwa yang paling banyak terimbas adalah keluarga. Keluarga. Sebenarnya kenapa keluarga yang banyak terimbas? Karena dampak banyaknya pengurangan ketenaga kerjaan, banyaknya PHK, atau mungkin karena pendapatan tidak sesuai dengan sebelumnya, lalu banyak penyusutan, banyak pengurangan, banyaknya berubah agenda, apa semuanya. Lalu ini semua saudara-saudara yang terkasih, imbasnya adalah terakhir, adalah keluarga. Keluarga. Bagaimana kita sebagai orang yang percaya menyikapi masa COVID yang sulit ini, mempertahankan dan membuat sesuatu yang berbeda di tengah-tengah keluarga kita. Keluhan dan merasa lelah sudah pasti. Tetapi hanya sebatas keluhan dan merasa lelah itu bukan jalan yang terbaik. Bisa jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, COVID-19 ini membuat keterbatasan kita, menginginkan kita untuk lebih lama, lebih banyak bersekutu dengan anak cucu kita atau anak-anak kita atau siapapun. Mungkin yang selama ini hubungan atau kedekatan itu sudah semakin jauh. Masa COVID ini mungkin membuat kita semakin dekat antara satu dengan yang lain. Interaksi kita semakin tinggi. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Lelah dan berputus asa bukan jalan yang terbaik. Tuhan berkata seperti itu. Lihat itu, saya melakukannya. Lihat, siapa yang kamu katakan kuat? Teruna-teruna. Semua mereka justru jatuh. Jadi bukan karena kekuatan fisiknya, lalu mereka akan mampu menghadapi semuanya. Bukan karena mereka kuat, lalu mereka akan mampu mengatasinya. Bukan. Lalu apa yang menjadi persoalan di nats ini, Bapak Ibu saudara-saudara? Dan apa yang Tuhan inginkan kepada mereka dan kepada kita? Kesetiaannya. Lihat itu, burung Raja Wali. Dia punya pengharapan. Semakin kuat, semakin tua semakin kuat dia. Yang mau Yesaya katakan, sebenarnya kita punya potensi dalam diri kita, bukan di orang lain. Raja Wali itu bisa terbang tinggi karena dia punya sayap yang kuat. Dia mampu berbuat itu karena dia mampu menggerakkannya. Tanpa menggerakkannya, tanpa berbuat, tanpa aktif, dia hanya orang yang burung yang tidak berguna. Tuhan mau mencelikkan mata dan imannya umat yang sedang terbuang ini. Kamu punya kekuatan itu. Kamu punya kemampuan untuk itu. Kamu bukan pecundang. Kamu bukan orang yang kalah. Kamu punya kesempatan untuk menyatakan kuasa Tuhan di tempat ini. Di tempat kamu terbuang ini. Kamu ingin menyatakan bahwa Tuhan ada di sini. Rencana Tuhan sedang berjalan. Bukan rencana Babel. Rancangan Tuhan yang sedang terlaksana. Bukan rancangan manusia. Lalu ketika itu yang terjadi saudara-saudara semua, lalu kita akan berkata, kita akan mampu setia menantikan bagaimana rancangan Tuhan yang terindah dalam kehidupan kita. Mengeluh dan merasa lelah bukan tindakan yang terbaik. Bukankah demikian kata Rasul Paulus tadi di dalam pembacaan kita 1 Korintus 9 ayat 22? Ketika aku bersama dengan orang lemah, aku menjadi orang lemah. Tuhan mau menempatkan dirinya dan memposisikan dirinya juga bersama dengan orang-orang tertindas. Ketika mereka terbuang, Tuhan juga ada di sana, bukan Tuhan yang kalah. Kadang ketika kita menghadapi kesulitan, sepertinya Tuhan tidak mau peduli dengan kita. Atau seperti kata firman ini, umat ini, Tuhan menyembunyikan wajahnya. Tuhan tidak mau menampakkan wajahnya kepada kami. Tuhan tidak mau peduli dengan kami.
Kapan Tuhan tidak mau peduli dengan mereka? Justru Tuhan terlalu peduli dengan mereka, dengan umat ini. Lalu Tuhan ini selalu melindungi mereka. Bahkan ke pembuangan sendiri Tuhan ada bersama dengan mereka. Siapakah Tuhan yang seperti itu? Yang rela melakukan semuanya untuk keampunan dan keselamatan mereka. Siapakah Tuhan yang mau disetarakan dengan orang yang diperbudak? Tidak ada. Tetapi Tuhan mau melakukan itu untuk umat yang Dia kasihi, umat yang Dia sayangi, karena Dia tahu satu waktu mereka harus kembali kepadanya. Bukan selamanya seperti itu. Kasih manusia terbatas adanya, tapi kasih Tuhan selalu mengampuni. Lalu ketika murid-muridnya, berapa kalikah kami mengampuni Tuhan? 7 kali, 77. Tak terbatas. Saudara-saudara, firman ini mau mengingatkan kepada kita, Allah itu adalah Allah yang penuh kuasa. Allah itu yang penuh kuasa, namun Dia penuh kasih. Allah itu selalu memakai waktu dan kesempatan yang tepat untuk menyatakan tindakannya. Dia adalah Allah yang mengerti apa yang sedang terjadi. Jika kita saat ini, saudara-saudara yang terkasih, menghadapi kesulitan dengan pandemi COVID-19, kalau saya katakan tadi yang paling banyak berdampak adalah kepada keluarga, tapi keluarga ini juga ada spesifiknya. Siapakah yang lebih banyak dari antara keluarga yang menghadapi dampak yang paling besar? Ternyata adalah anak-anak, bukan orang tua. Kenapa anak-anak? Karena mereka terbatas masa bergaulnya. Mereka tidak bisa bersekolah, pergi bersama dengan teman-temannya yang semuanya biasanya mereka bersama-sama. Lalu mereka harus mengurung diri. Temannya yang paling baik adalah media sosial atau apapun itu yang berhubungan dengan pendidikannya. Lalu mereka menghadapi kesulitan dengan berinteraksi karena tidak bisa bertemu. Apakah peranan kita sebagai orang tua, sebagai yang lebih mengerti dengan keadaan ini terhadap mereka? Itu tugas kita. Bukankah gereja kita juga membatasi lansia dan sekolah minggu? Mereka lah yang paling banyak menghadapi kesulitan atau dampak dari COVID ini. Dan seharusnya mereka yang lebih banyak mendapat perhatian dari kita, orang-orang yang peduli dengan mereka, bukan kebalikannya. Dan ini bukan kesempatan untuk mengabaikan mereka, tapi ini justru kesempatan untuk memulihkan mereka, memberikan rasa sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya. Dan Tuhan menginginkan kita melakukannya itu. Saudara-saudara yang terkasih, lihatlah, tidak ada yang tidak bisa ketika kita mau menyerahkannya kepada Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan bacakan kepada kita. Dan saya paling senang dengan nats ini, ayat 31 ini. Kepada lansia selalu saya tekankan ini. Saya akan bacakan kepada kita. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara-saudara, marilah kita orang yang menantikan Tuhan. Bukan orang hanya menunggu dalam arti pasif. Ada sebuah kisah seperti ini. Kenapa burung, apa itu yang mematuk batu? Kenapa mereka selalu kembali muda, Raja Wali? Kenapa selalu kembali muda katanya? Jadi ketika dia sudah semakin tua, lalu dia pergi katanya ke batu. Lalu patuknya, akan dipatuknya batu. Terus dipatuk. Lalu moncongnya atau paruhnya itu akan lepas sendiri dan dia akan muncul yang baru. Demikian juga dengan bulu-bulunya akan kembali muda seperti itu. Makanya disebutkan menjadi muda. Jadi ketika kita memang menghadapi banyak kesulitan, bukan kita harus berhenti, bukan kita harus mendiam,
tetapi beraktivitas untuk membuat kita semakin kuat. Ketika kita menghadapi kesulitan seperti Nats ini, bukan berarti kita harus menunggu lalu semuanya hanya berpasrah tangan saja. Kita mari, gereja kita adalah gereja yang berbuat. Tuhan memberkati kita semua, orang-orang yang menantikan Dia. Ketika Paulus berkata tadi 1 Korintus 9 ayat 22, ketika saya berhadapan dengan orang lemah, saya menjadi orang lemah. Ketika kita menghadapi masa yang sulit ini, kita bisa seperti orang yang kesulitan, tetapi bukan orang yang sulit. Tuhan memberkati kita, Tuhan memampukan kita, dan Tuhan selalu menguatkan kita. Amin, kita berdoa. Hamba-Mu percaya Tuhan, firman yang kami dengarkan, Engkau akan sempurnakan dalam pemahaman kami. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang punya kekuatan bagi kehidupan kami. Engkau akan menyempurnakan firman yang telah kami dengar, dan Engkau akan menggerakkan kami menjadi orang-orang yang senantiasa setia menantikan Tuhan dalam hidup kami. Siapapun kami Tuhan, ketika Tuhan memakai kami menjadi orang-orang yang boleh berbuat yang terbaik. Secara khusus Tuhan kami berdoa pada saat ini, ketika semua dunia menghadapi persoalan bersama pandemi COVID-19, dan semua dunia berusaha untuk menghalaunya. Jika hingga pada saat ini Tuhan, itu belum terjadi dan belum terlaksana, kami percaya waktu yang telah Tuhan tentukan melalui orang-orang yang Engkau kasihi akan menjadi sembuh dan boleh beraktivitas kembali dan normal sebagaimana adanya. Bapa di surga, kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang ada di HKBP Bandung, Riau, Marta Dinata ini. Mulai dari sekolah minggu sampai dengan lansia. Jikapun harus beribadah melalui keterbatasan dan live streaming, tetapi persekutuan kami akan selalu Engkau berkati. Buah-buah kasih akan selalu terpancar dari semua ibadah kami, dan kekuatan iman akan semakin bertumbuh dalam segala kehidupan kami. Biarlah jemaat-Mu ini bersama dengan penatuhan Engkau berkati dalam segala pelayanan, terlebih hamba-Mu yang selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Biarlah para hamba-Mu yang telah Engkau panggil, Engkau tempatkan di tempat ini. Boleh Engkau berkati setiap pelayanan mereka. Bapa di surga, kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang jika pada saat ini menghadapi penyakit COVID. Biarlah Tuhan sembuhkan dan berikan kekuatan bagi mereka. Jangan berikan mereka berputus asa Tuhan, tetapi berikan mereka semangat yang baru sehingga mereka boleh melanjutkan segala kehidupannya berkati semua pengobatan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa jika ada dari antara jemaat-Mu yang menghadapi persoalan ekonomi karena pemutusan hubungan kerja, berikan Tuhan jalan terbaik sehingga jemaat-Mu tidak ada yang berputus asa. Apapun kesulitan sekarang, ketika Tuhan tuntun dan berikan yang terbaik, jemaat-Mu akan selalu penuh percaya kepadamu dan penuh pengharapan. Bapa di surga, kami mau serahkan juga semua pelayanan gereja ini sepanjang minggu ini. Mari Tuhan berkati dan Tuhan tuntun, sehingga semua pelayanan dalam minggu ini boleh menjadi berkat, kekuatan iman, dan sukacita bagi semua jemaat-Mu. Allah Bapa di surga, kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari dan minggu ini dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita untuk sosial gereja.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.